Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bar Podcast. Iya. Selamat datang ya Mbak. Iya Mbak. Tempat di mana tentang perjalanan hidup, pilihan-pilihan besar, pengalaman yang menginspirasi. Saya Audrey Adelia dan rekan saya sebagai narasumber Devi Ayu Lestari. Nah, kabarnya gimana nih Mbak Devi? Alhamdulillah baik ya, walaupun panas di sini. Panas banget ya Cirebonnya. Nah, kalau boleh tahu lagi perjalanan dari kampus ke rumah saya untuk mengerjakan ini tuh rasanya gimana Mbak? Luar biasa ya, luar biasa nano-nano. Karena Adel ternyata tiap hari itu pulang pergi ke kampus. Ternyata perjalanannya begini. Cukup jauh gitu kan? Jauh dan banyak mobil-mobil besar. Enak sekali loh Mbak, nikmat rasanya. Nah, episode kali ini kita akan membahas topik orang-orang yang belum tahu banyaknya pengalaman atau gap year di pondok pesantren. Nah, menurut Mbak Devi sendiri, bagaimana sih statement gap year tersebut? Karena pengalaman saya ya ini, gap year di pondok pesantren itu sebenarnya ada yang memang diwajibkan, ada juga yang menjadi pilihan aja. Tapi karena di pesantren saya itu adalah kewajiban, jadi mau nggak mau setiap lulusan pondok pesantren itu harus mengabdi untuk mendapatkan ijazah yang nantinya digunain buat kuliah. Wajib hukumnya, Iya, ain. Tuh. Nah, kan udah nih Mbak Devi kan mondok, ditambah Mbak Devi tuh harus mengabdi untuk mendapatkan ijazah tersebut supaya bisa kuliah. Iya. Alhasil Mbak kan gap year. Iya. Nah, bagaimana sih rasanya tuh bagaimana gitu? Menurut Mbak Devi itu gimana? Awalnya sih jujur ada ketidakterimaan ya di hati, kayak kenapa sih harus gap year lagi, kan udah cukup lah 6 tahun. Tapi setelah dijalani dan Mengikuti prosesnya mengikuti prosesnya ternyata ya enjoy aja. Terus juga karena menambah relasi jadi lebih banyak teman aja. Gitu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Mbak, kegiatan apa sih seorang pengabdi gitu kan? Ada nih santri tugasnya sendiri. Kalau pengabdian itu tugasnya bagaimana? Kegiatannya tuh apa aja sih kalau pengabdi itu? Pengabdian itu tugasnya seperti pengurus sih sebenarnya. Hampir sama. Iya, jadi mengayomi anak-anak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ditambah di sini itu ada bagian-bagian sendiri gitu. Bagian-bagian sendiri dan yang pastinya mengajar pengajaran tersebut. Nah, jadi setiap bagian itu punya porsinya masing-masing. Misalkan bagian bahasa, dia berarti tiap pagi itu harus memberi kosakata kepada anak santri. Misalnya kayak bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Iya, karena ini pondoknya modern ya, yang saya pengabdian itu jadi memakai 2 bahasa tersebut. Terus kalau pembagian lainnya? Bagian lainnya ada juga bagian taklim, yang mana mengurusi surat izin untuk anak-anak yang sakit atau anak-anak yang lagi piket asrama. Terus ada juga bagian pengasuhan, itu yang mengurusi untuk anak santri yang mau sekolah, bukan yang mau izin keluar pondok ya, atau sakit yang parah itu pulang lah ya, pulang gitu. Nah, tadi kan Mbak sendiri bilang mengajar ya. Nah, kalau boleh tahu kan biasanya kalau di pesantren kan apalagi modern nih, pelajaran umum dan pelajaran pondok. Nah, saya mau tahu seorang pengabdian ini mengajarnya itu materi-materinya itu pelajaran umum kah? Apa pelajaran tentang khusus pondoknya gitu? Kalau untuk pengabdian itu kita mengajarnya hanya di ranah materi pondok aja, karena materi umum itu pimpinan sudah mengambil guru luar yang mana memang sudah ahli di bagian tersebut. Jadi anak-anak pengabdian hanya mengajarkan materi-materi pondok yang sudah dikuasai.
banyak berarti ya Mbak ya. Yap. Nah, apa sih menyakup apa aja sih Mbak materi pelajaran itu tuh? Kayak apa gitu? Belajar apa? Kita tuh belajar apa ke anak-anak tuh belajarin kayak materi apa gitu? Pelajaran pondok itu ada tafsir, ada hadis, ada mutolaah, ada juga apa? Fikih. Oh, banyak lah. Pokoknya selain yang umum. Yang intinya yang berbasis agama gitu lah ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kan Mbak pengabdian nih. Iya. Pernah belajar. Saya mau tahu dong, Mbak tuh pernah belajar mafudot nggak? Kayak misalkan ya dari kelas 1 gitu. Iya, pasti Apa? belajar. Ya, maksudnya tentang apa gitu? Mahfuzat itu jadi kata-kata mutiara. Bukan gimana ya? Ini bukan hadis yang mana sunnah. Tapi mahfuzat itu ya kata-kata yang bagus yang misalkan kita tanamin buat di kehidupan itu ya sah-sah aja, baik. Nah, aku Nggak tuh pernah dosa denger juga. nih Mbak. Ya. Man jada wajada itu tuh berarti termasuknya Mahfuzat. mafudot. Itu berarti kata-kata ya, Iya, kata-kata mutiara buat sendiri gitu. Iya, kata-kata untuk memotivasi diri. Oh. Kalau fikih pun kayak tentang sholat sama gitu. Iya. Tapi ada jenjangnya juga. Oh, per beda-beda kelas gitu Iya. kan. Berarti kalau mutolaah juga cerita-cerita itu termasuknya. Iya. Oh. Mbaknya juga pesantren kan ya? Ya saya ngikut aja sih Mbak. Nah, capek nggak sih Mbak jadi pengabdian tuh, maksudnya udah harus ngajar terus dapat bagian sendiri tuh capek nggak gitu tuh? Kalau saya pribadi sebenarnya enggak sih, enggak capek. Karena ya memang itu sudah terjadwal dan ada free-nya juga. Pastinya enggak setiap hari padat gitu, enggak. Nah kan kalau santri-santri kan, santri umumnya kan dilarang memegang HP. Ya. Nah khususnya buat pengabdian itu pegang apa tidak? Kalau buat pengabdian yang pondoknya saya ajarkan sih itu tidak melarang ya, karena kita butuh untuk komunikasi antar dibolehkan antar pengabdi sama antar guru yang lain. Berarti sama halnya kayak ustadz ustazah gitu ya di pondoknya gitu. Betul. Wah, keren sekali nih pembahasannya. Nah, terakhir nih Mbak Devi. Menurut Mbak Devi nih, kalau gap year tuh worth it nggak sih menurut Mbak sendiri gitu? Menurut saya sendiri ya, gap year itu ternyata worth it. Karena ternyata pesantren yang menyediakan anak pengabdian itu adalah sebuah wadah di mana pengabdi itu bisa mengembangkan dirinya dengan tadi kan pengalaman mengajar, juga komunikasi antar guru sama peserta didiknya, dan juga pasti tentang kepemimpinannya. Juga dengan mengabdi kita itu bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Seperti kata mahfuzat ya, ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan adalah seperti pohon tanpa buah. Dimana kalau misalkan santri udah dapat ilmu, terus ilmunya di-keep sendiri aja itu kayak kurang bagus gitu. Kayak kurang wah gitu. Jadi makanya adakanlah pengabdian tersebut. Misalkan kita nantinya nggak jadi guru, seenggaknya kita udahlah punya pengalaman itu ngajarnya gitu. Basic di situ. Ya walaupun mengajar itu nggak harus ke peserta didik ya, bisa juga di masyarakat sekitar dan orang-orang sekitar kita lah. Baik. Wah, bagus sekali ya teman-teman, pembahasan kali ini sangat luar biasa sekali nih dari pengabdiannya. Bermanfaat sekali Mbak Devi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah hadir di tempat saya yang walaupun jaraknya jauh dari kampus ke rumah saya nih. Terima kasih banyak ya Mbak Devi. Sama-sama Mbak Adel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye bye Mbak Devi. Sampai jumpa kembali.